Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan bagian dari Mazmur 46 yang apabila dilihat secara keseluruhan merupakan suatu him atau nyanyian yang mengekspresikan kepercayaan pada Allah di tengah kekacauan. Dalam Mazmur yang berbentuk nyanyian ini, di setiap baitnya diberikan tanda sela, yang kalau dalam nyanyian biasanya ini menjadi tanda jeda untuk para penyanyi berhenti sejenak dan membiarkan musik memberikan interlude. Dengan konsep selah atau jeda ini, saya mau mengajak kita merenungkan ayat 11. Ketika nyanyian ini bercerita tentang gunung-gunung yang bergoncang, tentang bangsa-bangsa yang ribut, tentang peperangan dan sebagainya, terjadi begitu banyak kekacauan di tengah umat Allah. Tetapi kemudian ada suatu perintah untuk berdiam. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya di dalam kekacauan atau ketika kita berada di medan perang misalnya, umumnya kita pasti sibuk mencari siasat dan strategi untuk melawan ataupun bertahan menghadapi musuh. Orang-orang mungkin akan berdoa begini, aduh Tuhan, bagaimana ini? Apalagi yang harus saya lakukan? Strategi apalagi yang harus saya lakukan? Tetapi menariknya di sini kita melihat perintah untuk berdiam. Ada saatnya Allah menyatakan, diamlah dan ketahuilah. Allah ingin kita justru berdiam dan memandang kepada kuasanya di tengah kekacauan. Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan New English Translation, ayat ini diterjemahkan seperti ini. Stop your striving and recognize that I am God. Yang berarti hentikan perjuanganmu dan akuilah bahwa akulah Allah. Bagi saya secara pribadi, ini merupakan suatu tamparan tersendiri. Saudara, di dalam hidup ini kita juga berhadapan di tengah kekacauan. Berbagai kekacauan kita hadapi. Entah kekacauan yang secara nyata kita lihat di dalam pandangan kita, atau kekacauan yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Dalam arti kita dipenuhi oleh kekhawatiran-kekhawatiran hidup sehingga pikiran kita menjadi kacau. Di tengah kekacauan yang kita hadapi, Bapak Ibu, pikiran kita pasti diributkan ketika kita memikirkan berbagai siasat dan strategi untuk menyelesaikan masalah. Kita sibuk berpikir bagaimana berjuang menyelesaikan persoalan demi persoalan. Pikiran kita ribut dan akhirnya kita pun menjadi lelah. Tetapi saudara, cobalah kita berhenti sejenak. Cobalah kita berdiam di hadapan Tuhan. Pandanglah lagi karya-karya yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mungkin tanpa sadar kita sudah banyak mengambil porsi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Kita mungkin memakai kekuatan kita sendiri untuk menghadapi kekacauan. Tentu kita tidak akan mampu jika menggunakan kekuatan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di
tengah kekacauan hidup ini, kekacauan dalam pikiran kita, ambillah waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Mungkin ini saatnya untuk kita berhenti sejenak, menutup mata, benar-benar diam, dan saat itulah kita akan lebih banyak mendengarkan suara Tuhan daripada meminta sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiam diri di hadapan Allah, kita bisa merasakan hadirat Allah. Kita merasakan Allah hadir, Allah menyertai kita di dalam kekacauan yang kita hadapi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, dan Dia menyertai kita semua. Amin. Ya, berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sama-sama renungkan, dan ajarlah kami melakukan apa yang telah kami dengar dari firman Tuhan. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami memohon penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.